Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu nggak siapa itu anak? Tahu nggak? Ya, kalian ini termasuk anak atau bukan? Ya, ya. Secara umum kalian benar adalah termasuk anak karena kalian belum berumur 18 tahun, ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kalian masih dalam kategori anak. Jadi bisa dilihat di situ pengertian anak adalah apa? Tolong bacakan, Mbak. Jadi biar nggak ngantuk. Baca. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oke, terima kasih Mbak. Ya, jadi temannya udah baca pengertian anak adalah itu. Ya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas ya pengertiannya ya. Jadi kalian adalah termasuk anak. Oke. Nah, berikutnya, mengapa kalian ini harus dilindungi? Ya, kenapa harus ada undang-undang perlindungan anak? Kenapa itu? Ini alasannya. Ya, anak adalah generasi penerus keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Jadi kalian itu adalah penerus-penerus bangsa. Umumnya seperti itu, ya. Jadi kalian ini adalah penerus-penerus bangsa yang akan menggantikan saya, menggantikan guru-guru kalian, ya. Seperti itu. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di Pengtek, serta perubahan gaya dan cara hidup, pergaulan yang negatif yang berdampak mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Ya, nanti saya akan bahas beberapa perlakuan negatif yang ada di kalangan anak dan remaja. Itu. Nah, ini kita masuk ke intinya. Jenis tindak pidana yang dilakukan anak. Ya, sampai sini saya pengen tanya, ada yang tahu nggak tindak pidana itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya, tindak pidana itu adalah perbuatan yang melanggar aturan atau peraturan undang-undang. Ya, itu disebut dengan tindak pidana. Ya. Seperti itu. Jadi tindak pidana itu ada beberapa jenis, siswa-siswi semua. Mungkin teman-teman juga udah pada paham, ya. Simpelnya itu akan saya sedikit kasih gambaran yang lebih luas. Contohnya seperti ini. Tindak pidana narkoba. Tahu apa itu narkoba? Tahu nggak? Nah, yang tahu tolong angkat tangan. Jadi biar saya nanti bisa hafal. Oh, ini calon bibit bisa penerus jadi polisi nih. Bener nggak? Nah, ada yang tahu? Nah ini, masnya ini siapa nama masnya? Coba kasih tahu temannya yang nggak tahu. Jelasin aja narkoba itu apa? Narkoba adalah obat-obatan terlarang, Pak. Lagi. Ada yang tahu? Oh, contoh narkoba sabu-sabu, ya kan? Terus THD, ya kan? Terus itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Hah? Henry. Nah, Mas Henry. Nah, dia udah tahu tuh sedikit banyak. Nah, itu adalah bagian dari narkoba ya. Ya. Jadi ini disebutkan adalah sabu-sabu, ya. Seperti itu ganja. Jadi narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan terlarang, ya. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi narkotika ini adalah obat-obat yang dibuat secara sistematis yang tujuannya untuk mempengaruhi kinerja otak. Ya, jangan sampai siswa dan siswi di sini mencoba-coba itu narkoba, ya. Seperti itu. Jadi paham ya narkoba itu apa ya? Paham ya? Yang siswi juga paham ya? Jadi narkoba itu adalah obat-obatan. Ada yang alami, tapi sifatnya harus melalui pemrosesan lagi. Seperti daun ganja, itu alami. Tapi harus diproses sampai dengan bisa dikonsumsi. Ya.
Kemudian jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tawuran. Tawuran tahu? Yang siswa nih utamanya. Tahu ya tawuran ya? Nah, tawuran itu apa? Apa? Contohnya kayak gimana? Nah, jadi teman-teman semua harus tahu, tapi jangan sampai melakukan. Ya jangan sampai melakukan karena gak ada baik-baiknya itu. Ya. Tawuran itu berkelompok menyerang satu kelompok yang lain dengan kekerasan, ya pakai senjata tajam, pakai, ya. Kalau pakai pistol harus ada izinnya bos, ya seperti itu. Ya kalau tawuran udah jelas mungkin sering teman-teman dengar, sering teman-teman lihat, ya tapi jangan sampai melakukan. Ini khusus yang cowok nih kalau tawuran, kalau cewek jarang dan nggak terjadi seperti ini. Membawa senjata tajam, ada nggak ke sekolah samunya bawa tajam, bawa badik? Ada? Yang alasannya buat jaga-jaga diri, ada nggak? Ada. Ya. Kalau ada, sini saya ambil, saya tangkap. Itu nggak boleh loh ya. Itu nggak boleh. Kalau dengan alasan melindungi diri, melindungi diri dari apa gitu loh? Ya enggak? Nah itu benar itu. Apa tadi dibilang? Nah Allah menjaga kita, ya. Temennya tuh udah paham. Jadi menjaga diri itu nggak perlu dengan senjata tajam. Ya, nggak boleh. Ya nggak boleh. Karena ada undang-undangnya. Nah kemudian berikutnya pencurian. Curi helm nih biasa. Ini bawa motor semua nggak? Nah, ya kan? Biasa helmnya hilang apa enggak? Pernah hilang apa enggak? Pernah hilang, ya. Siapa yang curi kira-kira? Nah, siapa? Kalau di parkiran sekolah siapa yang curi? Kalau misalkan di parkiran sekolah helmnya hilang, siapa yang curi kira-kira? Ya, itu perbuatan yang melanggar hukum, ya pencurian. Kemudian penganiayaan antar temannya, ada perselisihan, berkelahi antar satu dengan satu, ya penganiayaan. Ada yang pernah kelahi dengan temannya? Ada yang pernah kelahi sama temannya? Gak penting ya. Kalau ada perselisihan itu diselesaikan dengan jalan yang baik, jangan dengan jalan kekerasan. Gak ada ujung pangkalnya, gak ada penyelesaiannya semua. Ya, seperti itu. Kemudian cyberbullying. Ya, korban bully. Dia ngebully, Pak. Oh, dia ngebully. Ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau teman-teman semua punya media sosial, ini saya tanya, ada yang nggak punya Instagram? Nggak punya Instagram? Nggak punya loh. Bukan yang punya, nggak punya. Ada yang nggak punya Instagram? Semua punya nggak? Semua punya kan? Iya, ini zaman kalian semua punya. Zaman saya dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, nah, gunakan media sosial kalian itu dengan bijak. Ya, jangan sampai kalian karena jempol kalian terjerumus kalian dalam permasalahan hukum. Nggak ada enak-enaknya. Ya, berhadapan dengan saya nggak ada enak-enaknya. Kalau terkait masalah hukum. Ya. Kemudian persetubuhan. Nah, ini ada yang tahu nggak persetubuhan apa? Tahu kan semua kan? Nah, kalian ini banyak remaja. Ya. Persetubuhan, jangan sampai khusus yang siswi, ya. Khusus yang siswi. Ini saya sering mendapati kasus. Ya. Karena modus sayang sama pacar, akhirnya rela dengan cara apapun. Ya. Itu tidak ada benarnya. Kalian menjadi korban. Jangan sampai yang seperti itu. Karena apa? Ketika kalian sudah melakukan persetubuhan, itu kalian sudah melanggar hukum. Ya, kalian sudah melanggar hukum, kalian menjadi korban, dan pacar kalian, katakan yang menyetubuhi kalian, itu adalah pelaku kejahatan. Ya, dia bisa dipenjara. Mau nggak pacarnya dipenjara? Mau? Ya udah, kalau mau laporin. Harus berani. Ya, mulai sekarang harus berani lawan. Kalau misalkan ada iming-iming dari seorang cowok kalian, ya pacar kalian, ya dengan dalih, dengan apa segala macam, ya jangan kalian bergoda, jangan kalian
mau ya. Ini buat siswi-siswi semua, karena di Balikpapan banyak terjadi yang seperti ini ya, banyak yang terjadi seperti ini. Ntar nanya ntar. Nah, kemudian pelecehan verbal. Jadi ini khusus korbannya adalah perempuan. Jadi kalau teman-teman semua itu misalkan diganggu sama seorang laki-laki ya, seorang siswa dilecehkan secara verbal, itu bisa nanti cerita, jangan sampai didiamkan. Karena banyak kejadian ya, banyak kejadian dari kalian ini yang kalangan siswi itu menjadi korban pelecehan verbal ya. Jadi intinya buat siswi semua, jangan didiamkan. Nanti bisa kita bicarakan, kita bisa laporkan. Nanti kalau mau nanya, simpen dulu pertanyaannya ya, simpen dulu pertanyaan, dicatat. Ada yang mau catatan nggak? Nah, ini aja nggak ada yang mau catatan, di bawah catatannya. Kemudian pelecehan fisik ya, ini kembali lagi kepada kebanyakan siswi ya. Pelecehan fisik, kalian rentan, jadi kalian menjadi korban itu sangat terbuka peluangnya. Jadi pada intinya jaga diri kalian. Ada triknya nanti. Saya akan berikan trik-trik yang membuat kalian supaya lebih bisa percaya diri sama diri kalian ya. Bullying udah jelas. Tadi itu perundungan ya. Jadi pada intinya orang yang suka bully adalah orang yang super power, yang seolah-olah dirinya itu hebat, padahal enggak juga, padahal sama aja ya, seperti itu. Saya lanjutkan siswa-siswi semua. Nah, ini ancaman pidana kasus yang dilakukan anak. Kayak narkoba, ini narkoba bisa dibaca ya, penjaranya bisa 5 tahun. Kemudian pencurian 3 bulan sampai hukuman mati ya. Kemudian penganiayaan terhadap sesama anak 3 tahun. Kemudian bawa sajam tadi itu yang dalihnya hanya untuk menjaga-jaga diri, itu 10 tahun itu. Nah, ya. Kemudian pelecehan secara seksual secara verbal 9 bulan. Jadi ini buat siswi, kalau kalian dilecehkan itu termasuk dalam pasal ini ya, pelecehan seksual secara verbal, ancamannya adalah 9 bulan ya, seperti itu. Pengeroyokan 5 tahun ya, seperti itu. Pelecehan seksual fisik itu 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi bisa dibedakan nggak verbal sama fisik? Ada yang paham nggak? Sudah paham belum? Ya, kalau verbal itu nggak secara fisik, ya mungkin secara omongan, ya, secara omongan. Tahu nggak? Saya pengen tahu nih, ada yang tahu brut nggak? Ada yang tahu brut nggak? Yang cowok, ada yang tahu brut nggak? Pura-pura nggak tahu, tadi udah pada ketawa itu. Ya, itu nggak boleh loh ya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu secara verbal, pelecehan fisik secara verbal. Ada yang pernah ngomong nggak? Ya, jangan sampai mengutarakan ucapan itu, ya. Walaupun dengan pikiran kalian, oh itu udah keren aja itu bahasa, tapi itu nggak ada benarnya. Itu masuk dalam konsep pelecehan seksual secara verbal. Jadi kalian itu menyerang kehormatan si perempuan, fisiknya, organ reproduksinya, ya, seperti itu. Ya, itu nggak boleh ya. Simpen aja kalimat-kalimat yang nggak baik, simpen, buang, nggak usah dipakai. Nah, itu seperti itu ya, buat yang siswi juga ya. Jadi harus paham gitu loh. Saya ngomong seperti ini karena saya menyelami dunia kalian. Kalau saya nggak nyelami dunia kalian, nggak mungkin saya bisa ngomong di sini. Ya, saya 1 tahun 4 bulan saya nyelamain dunia anak-anak yang kayak gini. Ya, saya ke lapangan, saya tangkap, saya periksa, saya dalami, saya panggil orang tuanya. Ya, jadi jangan pikir saya ini nggak tahu apa yang kalian perbuat. Saya sudah pernah melakukan yang belum kalian lakukan, tapi kalian belum pernah melakukan apa yang sudah saya lakukan. Iya nggak? Nah,
Jadi saya ulangi lagi ya, pelecehan secara verbal. Udah paham? Ya. Contohnya tadi itu tadi. Yang keren sekarang kan itu tuh. Kalimat itu tobrut apaan itu coba? Gak ada bener-benernya. Ya. Itu semua imbas dari apa? Globalisasi. Imbas dari dunia apa? Dunia mainstream, dunia maya, media sosial. Ya. Seperti itu. Jangan sampai SMA Negeri 6 ada pelaku pelecehan secara verbal. Ya. Seperti itu. Ya. Apa? Iya, termasuklah. Termasuk. Jadi pada intinya yang seperti itu termasuk. Kemudian secara fisik mungkin sudah paham kalau secara fisik ini sentuhan. Ya, banyak nanti contohnya, nanti saya kasih contohnya nanti ada di slide, ada di materi. Intinya di sini secara sentuhan. Kalau verbal itu secara tidak bersentuhan, menyerang dengan kalimat. Kemudian secara fisik itu bersentuhan. Kalau persetubuhan udah pada tahu semua kan, seperti itu ya. Itu tuh ancamannya tuh 5 tahun sampai dengan 20 tahun. Siapa yang mau? Gak sekolah. Terus ntar kalau di penjara jadi apa? Jadi sampah masyarakat. Ya, cabul juga sama seperti itu. Tawuran itu pengeroyokan ya. Tawuran itu bisa masuk dalam pengeroyokan. Itu maksudnya 5 tahun penjara itu. Nah, seperti itu. Nah ini saya deskripsikan lagi yang tadi saya bilang. Ini yang penting soalnya karena banyak yang terjadi itu kejadiannya di sekolah-sekolah SMA. Karena saya kemarin juga ada kasus yang kurang lebih seperti ini di salah satu SMA Balikpapan juga. Saya diundang dan saya melakukan sedikit interogasi terhadap korban. Ya, pelecehan seksual non fisik yang verbal tadi, pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, ini deskripsinya, setiap orang melakukan perbuatan seksual non fisik atau secara verbal yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi. Nah, jadi kalian nyerang kehormatannya perempuan dengan menyerang bagian tadi itu, vital, organ vitalnya. Nah, itu nggak boleh, dipidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, seperti itu. Paham nggak sampai sini yang verbal tadi? Paham ya? Oke, paham ya? Ya. Nah, kemudian pelecehan seksual fisik. Nah, ini yang fisik. Tingkatannya ada. Setiap orang melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Jadi intinya di sini seperti contohnya itu, ya, itu ada contohnya tuh. Misalnya tepukan ya, tepuk. Nah, yang kalian tepuk tuh bagian reproduksi, bagian vital, udah masuk tuh pelecehan seksual, ya nggak? Paham nggak yang cowok? Nepok tuh tepukan. Kemudian belayan, nah belai, modus aja belai, ya. Kemudian ciuman, nah itu, nah hati-hati ya. Jadi jangan sampai yang kalian kira itu biasa, ternyata ada aturan hukumnya sekarang, ya. Ini undang-undang baru 2022.